materinya ini mahasiswa memahami konsep dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa. Ini salah satu contoh doa, ya Tuhan, beri hamba tambahan ilmu dan beri hamba kemampuan untuk mudah memahami dan menyerap ilmu ya yang kita lakukan pada siang hari ini. Secara garis besar ada 6 ya gambaran outline dari konsep dasar APBD ini, yaitu menyangkut pengertian APBD, azas-azas umum, fungsi APBD, struktur APBD, struktur anggaran SKPD, PPKD, dan siklus APBD. Pengertian APBD, azas umum, fungsi APBD, dan siklus sudah kita singgung pada pertemuan lebih lanjut di dalam belanja. Yang kedua apa, teman-teman? Pendapatan. Oke, satu lagi pembiayaan. Ya. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, kita masuk ke belanja ya. Masuk lebih lanjut ke belanja. Belanja secara garis besar ada 4 kategori belanja ya. Belanja operasi. Perhatikan di sini yang dimaksud belanja operasi. Jadi sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tidak ada kategori lagi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Itu sudah masa silam ya. PP yang terbaru ini kategori belanjanya ini ada 4 ini. Belanja operasi ya. Belanja operasi secara konseptual ini pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah. Nah, teman-teman kan sudah PKL ya, melihat kegiatan harian di Satker pemerintah atau di SKPD di Pemda. Nah, pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari belanja barang dan jasa. Listrik, telepon. Apakah cukup itu untuk membiayai kegiatan sehari-hari belanja pegawai ya? Oke, belanja pegawai ya. Belanja pegawai apa aja komponennya? Tunjangan. Ya, perlu ini enggak? Perlu beras enggak? Perlu, Pak. Perlu, ya. Jadi uang ini, uang beras masuk kemana? Tunjangan beras? Belanja. Tunjangan beras masuk belanja pegawai, ya. Tunjangan anak, tunjangan istri masuk kemana? Belanja pegawai, ya. Nah, tadi balik lagi ke ini, belanja barang dan listrik, air, telepon, ATK, apalagi? Apakah cuma itu? Terjadi mungkin. Ya, perjalanan dinas fungsinya untuk apa? Perjalanan dinas dikaitkan dengan apa?
Apakah setiap pegawai berhak melakukan perjalanan dinas? Perjalanan dinas itu pada dasarnya adalah tugas ya, kewajiban ya. Setelah menjalankan kewajiban itu baru pegawai nanti memperoleh haknya. Ya, perjalanan dinas itu adalah contoh belanja barang. Nah, kalau untuk perawatan ini, perawatan aset tetapnya menggunakan belanja apa? Belanja modal ya, Pak. Dasarnya Pemeliharaan apa gedung belanja wilayah. modal untuk perawatan? Ya, oke, Citra. Maksud ini ya Pak, kalau pemeliharaan bukan barang dan jasa. Pemeliharaan itu masuk kategori belanja apa? Barang atau belanja modal? Barang dan jasa. Barang dan jasa. Ya, ingat ya, kalau untuk pemeliharaan itu adalah belanja barang dan jasa. Kenapa? Karena ini yang memberi manfaat jangka pendek ya, jangka pendek. ATK itu jangka panjang atau jangka pendek? Pendek, Pak. Jangka pendek, oke. Jangka waktunya berapa lama? Maksimal. 1 tahun. Masa manfaat Periode ya, Pak. 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. Bagaimana kalau persediaan ATK itu masih ada sisa? Apakah sisanya itu otomatis dihapuskan atau bagaimana? Nah, kita mengenal namanya nanti persediaan ya. Persediaan itu ada ATK. Nah, ATK-nya kalau masih ada, nanti dilanjutkan ke tahun berikutnya menjadi persediaan awal ya. Pada dasarnya manfaatnya itu adalah 1 tahun ya. Tapi karena ATK itu masih ada sisa, maka dicatat sebagai persediaan dan kemudian jadi sebagai persediaan awal tahun berikutnya. Ya. Ini ya konsep jangka pendek ini mengacu ke situ, ke periode akuntansi 1 tahun ya, 1 tahun. Belanja pemeliharaan juga seperti itu. Pemeliharaan itu dianggap manfaatnya jangka pendek ya, jangka pendek. Kemudian gaji itu kan pembayarannya 1 tahun atau bulanan? Gaji PNS dibayar tahunan atau bulanan, teman-teman? Bulanan, Pak. Pak. Bulanan ya, ya tidak setahunan ya, jadi dibayar bulanan. Maka ini konteksnya ini adalah manfaat jangka kaitannya dengan jangka pendek ya. Nah, kemudian kita masuk ke belanja modal. Nah, terkait belanja modal ini, kita lihat ini ya, definisi atau konsep belanja modal. Belanja modal itu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap. Ya, aset tetap. Contohnya apa aset tetap? Tanah, Nah, oke. Tanah, oke. Apalagi? peralatan dan mesin, Pak. Peralatan dan mesin, apalagi? Gedung, Pak. Dan Bangunan, Pak. bangunan. Oke. Jalan irigasi, Pak. Jalan, irigasi, jembatan. Terus ada lagi? Kendaraan, Pak. Kendaraan itu peralatan dan mesin ya. Oke. Apalagi?
Jaringan, Pak. Jaringan, ya, irigasi, jaringan. Apalagi? Konstruksi dalam pengerjaan. KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Oke, itu semua harus menggunakan belanja modal kalau pembelian itu. Tapi nanti ada konsep kapitalisasi. Nah, apalagi masih ada aset tetap yang masuk kategori aset tetap. Nah, belanja daerah juga ini ya sama ya dengan belanja pemerintah pusat, kategori seperti ini. Dari PP ini dan juga standar akuntansi pemerintah. Ya. Masih ada satu yang terlewat ya, aset tetap ya. Yuk coba kalian gali lebih lanjut. Tadi KDP sudah ya. Kalau KD lain lagi ya. KD Krisdayanti. Kalau KDP konstruksi dalam pengerjaan. Masih ada lagi yang masuk kategori aset tetap. Aset tidak berwujud, Pak. Aset tidak terwujud ya. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu masuk kelompok apa? Aset tetap lainnya ya. Aset tetap lainnya. Nah, coba telusuri lebih lanjut. Aset tetap lainnya itu contohnya apa selain aset tak berwujud? Oke, aset tak berwujud contohnya apa? Ini di Pemda juga ada ya. Tak berwujud. Makhluk halus? Koleksi perpustakaan, Pak. Koleksi perpustakaan itu apakah aset tak berwujud? Dia berwujud ya. Koleksi perpustakaan yang mana? Yang dalam bentuk buku atau ini soft file, soft copy. Hak cipta, Pak. Hak cipta. Pemerintah daerah punya hak cipta enggak? Ada yang punya, ada yang enggak ya. Itu kalau misalnya pemerintah daerah membangun atau menemukan teknologi baru ya, dan itu bermanfaat, didanai dari modal, nanti didaftarkan di Kemenkumham dan itu menjadi ini ya aset tetap ya, aset tetap atau aset tetap lainnya ya. Aset tak berwujud, apa contohnya aset tak berwujud? Lisensi mungkin, Pak. Lisensi, oke. Apalagi? Software. Software apa? Ya, aplikasi gitu. Citra? Software-nya software apa? Kayak aplikasi gitu, Pak. Ya, kalau ini ya, kalau pemerintah daerah membeli Windows terpisah dari komputer atau laptopnya, maka itu menggunakan belanja modal ya. Nanti dicatat sebagai aset tak berwujud. Atau gini, pemerintah daerah ingin membangun sistem akuntansi pemerintah daerah yang unik sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut ya. Nah, membangun aplikasi itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya. Nah, pembiayaannya menggunakan belanja modal. Ya, misalnya untuk membangun aplikasi ini ya untuk kepentingan keuangan Pemda.
Misalnya aplikasi pengelolaan pendapatan daerah atau aplikasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam misalnya. Nah, ini aset tetap ya, aset tetap. Jadi segala hal yang terkait dengan pembelian atau perolehan aset tetap, nah ini menggunakan belanja modal. Ya. Kalau daerah ingin beli buku, misalnya ini ya, perpustakaan daerah, maka nanti menggunakan belanja modal. Beli software tadi akan belanja modal. Nah, berikutnya yang juga termasuk belanja modal itu adalah aset lainnya. Aset lainnya. Nah, teman-teman coba googling di internet. Apa itu aset lainnya? Sudah ada yang ketemu? Aset lainnya. Muhammad? Muhammad Ihsan ya? Izin jawab, Pak. Oke, aset lainnya. Kalau tidak salah, aset lainnya adalah aset 04 selain investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Itu, Pak. Contohnya apa? Spesifiknya apa? Spesifiknya kayak aset kerjasama. Kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga itu apa? Kayak Contohnya. BGS, BSG itu bukan. Ya, BGS dan BSG ya. Itu juga menggunakan belanja dicatat sebagai BMN setelah ada serah terima. Tagihan jangka panjang. Itu masuk aset belanja modal ya. Tidak dengan belanja modal. Ya. Aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga, terus dana yang dibatasi penggunaannya itu juga ini ya, tidak ada hubungannya dengan belanja modal, tapi masuk kategori aset lainnya. Ketemu? Udah ketemu? Jeverino? Belum, Pak. Belum ya, belum ketemu ya. Coba cari lagi ya. Kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, itu adalah modal. Coba ya. Sekarang kalau ini, kalian sudah pernah dengar aset tetap renovasi atau ATR? Nah, ATR.
konsep aset tetap renovasi. Nah ini ya, saya kembali lagi ke ini ya, ke aset lainnya ya. Aset lainnya antara lain, pertama aset tak berwujud ya. Aset tak berwujud itu menggunakan belanja modal. Ya. Kedua, kemitiran pihak ketiga. Kemitiran dengan pihak ketiga itu juga menggunakan belanja modal. Nah, yang dibatasi penggunaannya tidak ada kaitannya dengan belanja modal. Uang muka rekening bendahara BUD, ya, uang muka rekening bendahara umum daerah itu juga tidak ada hubungannya dengan belanja modal. Yang ada hubungannya dengan belanja modal itu adalah aset tak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga. Asetnya ya. Satu lagi, ada satu lagi ini di akun satu periode akuntansi, satu periode tadi. Nah tadi yang saya contohkan terkait dengan aset tetap renovasi itu masih dalam kategori ini aset tetap lainnya ya, atau ATR. Konsepnya bagaimana? Aset ini nanti di daerah ada ya. Ini di daerah ada ini. Nanti untuk menentukan apakah menggunakan belanja modal atau belanja operasi ya. Nah, sekarang kalian coba cari konsep mengenai tentang aset tetap renovasi. Coba apa itu aset tetap renovasi? Izin menjawab, Pak. ATR merupakan renovasi atas BMN yang dilakukan oleh penyewa atau peminjam, bukan pemilik BMN, terhadap aset yang disewa atau dipinjam. Ya. Menggunakan belanja modal ya. Pertama itu menggunakan belanja modal. Ini suatu entitas pemerintah, misalnya pemerintah daerah, kekurangan gedung ya. Kemudian ternyata KPPN punya banyak gedung ya. Nah, gedung ini milik KPPN ini dipinjam oleh pemerintah daerah ya. Oleh pemerintah daerah untuk kegiatan operasional, misalnya terkait dengan pendapatan ini aset ya, dinas pendapatan dan aset. Ini pinjam ke KPPN. Nah, pinjam gedung ke KPPN, ternyata gedung tersebut belum layak. Kemudian dinas pendapatan dan aset ini merenovasi gedung milik KPPN tersebut. Renovasi gedung milik KPPN tersebut menggunakan dana APBD. Katakanlah
nilai gedung itu 200 juta ya. Kemudian renovasinya habis 50 juta. 50 juta ini dianggarkan di mana? Dianggarkan di APBD. APBD dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Menggunakan apa? Menggunakan belanja modal. Kemudian bagaimana pencatatannya? Pencatatannya nanti masuk kategori aset tetap lainnya ya, yaitu aset tetap renovasi. Itu nanti akan muncul di SKPD Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Sebesar berapa? Pertanyaan saya, berapa yang dicatat oleh SKPD Dinas Pendapatan? Berapa teman-teman? 50 juta bukan, Pak? Oke, 50 juta. Kenapa 50 juta? Yang biaya renovasinya 50 juta aja. 50 juta. Dananya dari mana? Dari Oke. Nah, sekarang nilai gedung dan bangunan sebesar 200 juta, pencatatannya di mana? di aset tetap. Di aset tetap. Aset tetap di KPPN atau di Dinas Pendapatan? Yang 200 juta. Dinas KPPN ya. Kenapa KPPN? Bingung, Pak. Ya, ada yang bisa dibantu supaya kalian bingung dulu. Itu gedung dan bangunan punya siapa? Kalau pinjam pakai, berarti masih milik siapa? KPPN ya, Pak. Masih milik KPPN. Ya. Kenapa milik KPPN? Karena sifat, ya, oke. Karena belum dijual mungkin. Karena belum dijual atau karena belum dihibahkan, ya. Jadi masih menjadi BUMN atau masih menjadi aset pemerintah pusat, dalam hal ini KPPN. Oke ya, bisa dipahami ya. Gedung 200 juta dipinjamkan ke Dinas Pendapatan, kemudian Dinas Pendapatan melaksanakan renovasi, habis 50 juta, yang 50 juta ini dicatat di laporan ini, laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, karena dia mengeluarkan ini renovasi dengan menggunakan belanja modal, tapi gedung bangunan ini masih tetap milik KPPN, dicatat oleh KPPN di neracanya. Kenapa? Karena hanya sifatnya pinjam pakai. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya aset tersebut setelah 2 tahun kemudian diserahkan ke KPPN, serahkan kembali ke KPPN. Kira-kira pencatatannya bagaimana, teman-teman sekalian?
Siapa nanti yang menyerahkan ini ya? Membuat berita acara. Ini ya, dinas pendapatannya, dinas pendapatan setelah menggunakan selama 2 tahun, dia sudah punya membangun pemilik KPPN beserta setelah direnovasi. Kira-kira ininya pencatatan di neracanya bagaimana? Kalau ada penyerahan aset harus menggunakan apa? Berita acara. Berita acara, ya, berita acara. Nah, dalam hal ini berita acara apa? Berita acara pengembalian itu gedung plus apa? Aset tetap renovasinya itu mungkin, Pak. Aset tetap renovasinya. Besarnya berapa? Besarnya berapa? Tadi awalnya berapa? Biaya renovasinya berapa? 50 juta. 50 juta. Ya, sudah digunakan selama 2 tahun. Ya. Nah, aset tetap renovasi itu juga ada penyusutannya ya. Katakanlah penyusutannya per tahun di 5 juta. Selama 2 tahun sehingga nilai bukunya tinggal 40 juta. Ya. Yang diserahkan ini, yang diserahkan oleh Dinas Pendapatan ke KPPN adalah gedung dan bangunan plus nilai aset tetap renovasi itu sebesar 40 juta. Nah, nanti pencatatannya ya di Dinas Pendapatan itu nanti ATR-nya, aset tetap renovasi dikeluarkan. Dikeluarkan kenapa? Karena sudah diserahkan ke KPPN. Ya, 40 juta diserahkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berita acara serah terima. Bentuknya bagaimana? Bentuknya ya renovasi, bukan uang lagi. Tapi nilai renovasi itu adalah 40 juta. Kenapa? Karena sudah termasuk penyusutan. Ya, penyusutan aset tetap renovasi. Nah, selanjutnya bagaimana ini dengan KPPN? Asetnya apakah masih 200 juta atau berapa? Aset KPPN nanti 40 juta ya, plus penyusutan dari 200 juta ya. Katakanlah nilai gedung 10% 2 tahun jadi 190. 190 ditambah 200 ditambah 40 230. Sehingga nanti aset ini, aset gedung dan bangunan tersebut menjadi dicatat oleh KPPN menjadi 230 dari 200 juta. Ya. Karena apa? Karena ada itu tadi, ada faktor penyusutan dan ada faktor
pengalihan aset tetap renovasi. Nah, pengalihan ini nanti konteksnya adalah hibah. Kenapa hibah? Karena ada penyerahan ini nilai 40 juta itu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Nah, nanti KPPN mencatatnya itu sebagai pendapatan hibah yang sudah ditambahkan kepada nilai dari aset tersebut, ya, aset tersebut. Nah, ini konsepnya agak rumit, tapi nanti kalau sudah implementasi di lapangan, nanti teman-teman akan mudah mengidentifikasinya kalau kita menangkap esensi atau konsep dari belanja modal, ya. Jadi semua pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan perolehan aset tetap dan aset lainnya ini menggunakan belanja modal. Kenapa? Karena ini manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Nah, terkait dengan ini, konsep belanja modal ini, apakah ada yang masih ragu atau mau didiskusikan, silakan. Saya ulangi lagi dalam ini ya, supaya kalian lebih ini ya, kalian lebih menangkap ya. Ini Dinas Pendapatan butuh gedung dan bangunan, kemudian pinjam KPPN di kabupaten tersebut, karena KPPN ininya banyak, ini ya gedungnya. Kemudian nilai gedung ini dicatat 200 juta, ya. Kemudian berdasarkan ini surat perjanjian pinjam meminjam ini selama 2 tahun, ya. Dinas Pendapatan menggunakan ini dan ternyata perlu renovasi supaya layak sebagai suatu kantor modern. Habis 50 juta, ya. 50 juta. 50 juta ini diambilkan dari APBD. Ya. Menggunakan belanja barang atau belanja modal? Belanja modal. Belanja modal. Karena kaitannya dengan untuk aset tetap renovasi. Ini masuk aset lainnya. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya? Belanja modal ini nanti menghasilkan ini ya, aset tetap maupun aset lainnya, sehingga nanti Dinas Pendapatan akan mencatat pengeluaran belanja modal itu dalam neracanya sebagai aset tetap renovasi atau aset lainnya, 50 juta ya. Apakah aset lainnya aset lainnya itu dilakukan penyusutan? Iya, karena pada dasarnya dia adalah aset tetap ada penyusutan, ya, ada penyusutan. Setelah 2 tahun, aset tetap ini, aset gedung dan bangunan itu dikembalikan. Renovasinya dibiarkan, ya, tidak dipradeli, ya. Nah, diserahkan ke KPPN beserta ininya, beserta
renovasinya. Sehingga nanti pencatatan di dinas pendapatannya, ATR-nya berkurang ya, berkurang 40 juta karena ada penyusutan tadi ya. Kemudian KPPN nanti akan mencatat 200 juta, kemudian disusutkan ini per tahun, ini per tahunnya 5 juta, 10 juta, asetnya menjadi 190 juta, plus 40 juta. Jadi aset ini, aset KPPN nanti bertambah, nilai gedung dan bangunannya menjadi 230 juta. Gitu ya, kurang lebih ini ya, gambaran ini ya, gambaran konkretnya ya. Lika-liku belanja modal. Nah, ini penting kita mengidentifikasi belanja barang dan belanja modal agar kita tidak salah alokasi ya. Tidak salah alokasi. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan ada ini, ada bayangan ya. Atau ini masih agak rumit. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa Pak. Oke, ya. Rosalina bisa memahami? Bisa, Pak. Oke ya. Citra? Bisa Pak. Misalnya. Ya. Iqbal? Iqbal masih ini? Masih connect? Masih, Pak. Oke, ya. Tadi untuk renovasi gedung yang pinjam tadi menggunakan belanja barang atau belanja modal? Belanja modal, Pak. Oke. Belanja aset tetap renovasi. Oke, ya. Aset tetapnya dicatat oleh siapa? Gedung dan bangunan sebagai aset tetap dicatat oleh siapa? Eza? Oleh KPPN atau oleh ini? Oleh Dinas Pendapatan? Justina? Setelah diserahkan ya, Pak? Dipinjamkan? Dipinjamkan di... Aset tetapnya dicatat oleh dinas atau ini KPPN? KPPN ya, Pak? KPPN, oke. Kalau aset tetap renovasinya sebelum diserahkan dicatat oleh siapa? Di dinas ya, Pak? Oke. Setelah diserahkan dari dinas ke KPPN, siapa yang mencatat ini? Mencatat penambahan nilai? Apa Pak tadi? Setelah diserahkan ke KPPN, ya.
Gedungnya. Ya, Pak. ATR-nya itu pindah ke mana? Di KPPN dicatatnya Oke. 230 itu ya, Pak. Ya, oke ya. Jadi ada penambahan ini ya, penambahan nilai gedung dan bangunan ya. Oke, mudah-mudahan lebih ini ya, lebih terang ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Baik, kita lanjut ya. Belanja tidak terduga ya. Belanja tidak terduga. Ini pengeluaran anggaran atas buku APBD untuk keperluan darurat atau keperluan mendesak yang tidak diprediksi, tidak diperkirakan sebelumnya. Contohnya apa? Keperluan darurat dan keperluan mendesak ini. Bencana sosial ya, bencana alam gitu Pak. Bencana alam, ya. Oke, apa lagi? Pandemi. Pandemi COVID, oke. Apa lagi? Kecelakaan pesawat itu? Bisa nggak kira-kira ini masuk ke ini belanja tidak terduga ini? Bisa, Pak. Nggak bisa ya, karena itu kan di luar kendali manusia ya. Gempa bumi? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kalau ini kasus ini lumpur Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan belanja tidak terduga nggak untuk kasus lumpur ini, lumpur Sidoarjo? Halo, teman-teman? Riki? Iya, Pak. Masuk nggak? Masuk belanja tidak terduga nggak? Ini lumpur Sidoarjo. Kita bicara mengenai belanja daerah ya. Belanja daerah, lumpur Sidoarjo itu lokasinya di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, bencana lumpur Sidoarjo ya. Itu pemerintah Sidoarjo mengeluarkan belanja tidak terduga nggak? Mungkin iya, Pak. Iya, belanja tidak terduga. Soalnya itu kan nggak direncanain juga gitu, Pak. Jadi mungkin sebelumnya memang nggak direncanain untuk adanya bencana gitu, Pak. Tapi untuk berjaga-jaga dimasukin alokasi anggaran untuk belanja tidak terduga. Jadi nanti kalau misalnya ada bencana, boleh diambil dana dari belanja tidak terduga itu, Pak, menurut saya. Oke, bagus. Kau sudah berpendapat. Pertanyaannya, lumpur Sidoarjo itu siapa yang menyebabkan? Mana Wildan? Gimana, Pak, pertanyaannya? Kejadian ini, bencana lumpur Sidoarjo itu, siapa yang menyebabkan? Apakah dia murni kejadian alam atau karena ada faktor manusia? Mungkin ada faktor manusia, Pak. Nah, kalau bencana ya, bencana karena ada ulah manusia ya, maka itu nanti tidak bisa dikeluarkan untuk itu pemerintah harus mengumumkan bahwa itu memang bencana alam.
Lumpur Sidoarjo bukan bencana alam, ya. Dia karena kecerobohan itu PT Minara Lapindo. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak menganggap itu bencana alam, tidak termasuk sebagai kategori bencana alam, ya, bencana alam atau force majeure. Ya, kenapa? Karena di situ ada kecerobohan itu PT Minara Lapindo, sehingga pemerintah sehingga yang harus memberikan ganti rugi kepada penduduk yang rumahnya tenggelam itu adalah perusahaan tersebut. Jadi pemerintah tidak campur tangan terkait dengan penggantian kerugian rumah dan aset, ya. Kalau pemerintah mendeklarasikan atau menyatakan bahwa kejadian lumpur Lapindo itu bencana nasional, maka nanti pemerintah berkewajiban untuk sehingga nanti merusak infrastruktur. Nah, pada dasarnya yang harus mengganti aset-aset penduduk itu adalah PT Minara Lapindo itu, dan perusahaan itu menjaminkan ini yang dipakai untuk ini, ya, untuk dana ini, ya, dana kepada kerugian penduduk. Jadi ketika memberikan semacam ini sebagai pengganti kerugian penduduk. Nah, kalau misalnya PT Minara Lapindo tidak sanggup membayar hutang yang diberikan pemerintah ini, maka nanti aset-asetnya akan menjadi aset pemerintah, ya. Aset yang dijaminkan menjadi aset pemerintah. Oke, ya. Maaf Pak, tadi mungkin kebetulan memotong. Pak, ya, oke, silakan. Kalau misalnya kayak bencana longsor gitu kan Pak, bisa aja yang menyebabkan itu atau faktor utamanya itu karena karena ini penggundulan hutan gitu kan Pak. Nah, kalau yang seperti itu berarti nggak ditanggung negara juga gitu. Nah, nanti tergantung apakah pemerintah daerah menyatakan itu sebagai bencana atau bukan. Ya. Kalau pemerintah daerah itu menganggap itu sebagai bencana, yang penting dideklarasikan dulu. Oh ya, ini sebagai bencana gitu, ya, bencana, ya. Maka nanti akan ketika ini menyatakan sebagai bencana, maka kewajiban dari pemerintah daerah tersebut untuk mengganti kerugian dari kerusakan tersebut. Paling enggak, kalau enggak 100%, ya ini ya renovasi, ya, seperti itu. Jadi harus ada harus ada pernyataan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya. Kalau pemerintah pusat itu kalau terjadi bencana nasional, kayak COVID, ya. COVID itu kan bencana nasional. Maka yang mendeklarasikan itu sebagai bencana nasional adalah pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat akan mengeluarkan belanja tidak terduga ini. Contohnya apa? Terkait dengan COVID. Untuk apa? Vaksin. Vaksin, nah, betul. Ya, betul itu, ya. Vaksin, ya.
vaksin itu kan ininya biayanya kan puluhan triliun kan. Bahkan mungkin bisa secara keseluruhan bisa ratusan ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu skalanya daerah ya, longsor ya, longsor cakupannya adalah lokal. Maka kalau misalnya pemerintah daerah bisa menangani, nanti dikeluarkan dari APBD. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya bencana ini ya, bencana gempa bumi di Sulawesi Tenggara beberapa waktu yang lalu ya, itu kerusakannya kan dahsyat ya. Pemerintah daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat menyatakan itu sebagai bencana ya. Nah, kalau sudah menyatakan sebagai bencana, maka kewajiban dari pemerintah pusat untuk menggelontorkan ini belanja tidak terduga ini. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau yang mendeklarasikan itu kalau dari bencana nasional itu kan pemerintah, nah itu ada badannya Pak atau kayak badan penanggulangan bencana gitu kalau di pusat, kalau di daerah mungkin ada lagi gitu Pak. Ini biasanya kalau nasional ya, yang mengumumkan ini ya presiden ya, presiden atau yang ditunjuk ya. Nanti anggarannya bisa melalui ini, melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau bisa langsung dari BUN ya, dari Bendahara Umum Negara, dikucurkan dari ini Bendahara Umum Negara. Kalau itu nasional. Kalau skopnya daerah, ya nanti ada pengumuman dari bupati, kemudian nanti dananya ke BNPD ya, Badan Nasional Penanggulangan Daerah ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu itu SKPD daerah. Dan nanti ininya anggarannya dialokasikan ke situ atau dari BUD-nya, Bendahara Umum Daerah. Gitu ya? Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, siap. Ada pertanyaan lain? Nah, kemudian belanja transfer ya. Belanja transfer itu tidak hanya di pemerintah pusat ya. Di pemerintah daerah juga ada belanja transfer, tapi konteksnya lain. Belanja transfer ini pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya. Ini konteksnya adalah kerjasama ya. Kalau ada kerjasama antar Pemda, maka menggunakan belanja transfer. Dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah punya prioritas tertentu di suatu desa dan kemampuan desanya itu terbatas anggarannya, maka pemerintah daerah bisa menggunakan belanja transfer ke pemerintah desa tersebut ya, untuk membiayai program dan kegiatan tambahan. Ya. Nah, jadi ini belanja operasi itu di pemerintah pusat ada, belanja modal di pemerintah pusat ada, belanja tak terduga di pemerintah pusat ada, belanja transfer juga ada. Jadi sekarang dengan PP 19 tahun 2019 ini, klasifikasi belanja pemerintah pusat dan klasifikasi belanja daerah ini sudah sudah sama ya. Tidak ada lagi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, kita masuk ke belanja operasi ya. Belanja operasi
Belanja operasi ini ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian belanja bunga. Belanja bunga ini kalau pemerintah daerah ini menerbitkan pinjaman atau memperoleh pinjaman sehingga dia harus mengalokasikan bunga ya. Kemudian ini ada belanja subsidi. Belanja subsidi ini tentu subsidi untuk kepentingan lokal daerah tersebut. Ini berbeda dengan belanja subsidi yang dikeluarkan oleh BUN. Nah, belanja subsidi BUN itu mencakup masyarakat seluruh Indonesia ya. Tetapi kalau belanja subsidi dalam konteks ini APBD ini adalah belanja subsidi dalam konteks masyarakat daerah tersebut. Kemudian ini ada belanja hibah ya, belanja hibah dan juga belanja bantuan sosial. Nah, terkait dengan belanja hibah ini, belanja hibah ini contohnya apa, teman-teman sekalian? Belanja hibah yang dikeluarkan oleh Pemda. Apa misalnya? Kalau pemerintah ini ya, misalnya ini ya, kalau pemerintah daerah melaksanakan pemilu kada untuk mendapatkan bupati yang baru ya, atau wali kota yang baru. Dalam rangka pemilu kada tersebut, pemerintah daerah memberikan dana kepada Polresta ya, kepolisian resort kota. Ya, katakanlah berupa uang untuk mensukseskan menggunakan kalian. Belanja barang, Hibah. ya, Citra. Hibah ya, Pak. Iya. Hibah, Pak. Hibah. Kenapa hibah? Kan tadi ini apa pemerintah daerahnya masih ke Polres itu. Entitasnya sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Ini antar pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat? Antar pemerintah daerah ya Pak, antar instansi pemerintah daerah. Nah, kenapa pemerintah daerah? Polresta itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Riki. Uangnya dari ini ya, uangnya dari pemerintah daerah. Kemudian diserahkan ke Polresta. Supaya Polresta ini mengamankan ini ya, pemilu kada ya. Nah ini pertanyaan saya, ini masuk kategori belanja barang atau belanja hibah? Kalau belanja hibah
hibah, kenapa belanja hibah? Polresta itu entitas pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Teman-teman? Pusat. Damaranti. Dia KL-nya apa? Kamen. Polresta, Kepolisian Resort Kota. Atau Polres. Nama KL-nya apa? Polri, Pak. Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Kalau ada aliran uang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, itu namanya apa? Kategorinya kategori apa? Belanja barang atau belanja hibah? Ricky? Mungkin hibah, Pak. Ya. Kenapa hibah? Cuman ini sih Pak, mungkin logikanya kalau belanja Ya. barang itu dalam satu instansi, masih Oke, dalam ya. satu instansi. Kalau yang belanja hibah itu kan udah di luar instansinya gitu. Ya, di luar instansi ya, di luar entitasnya. Maka kita lihat ini ya. Kita lihat ini, kita lihat konsepnya ya, konsep belanja hibah ya. Nah, hibah ini belanja hibah ya. Belanja hibah. Hibah daerah itu diberikan kepada pemerintah pusat. Ya. Tadi ini konteksnya ini ya. Konteksnya biaya operasional, biaya pemberian biaya operasional ke Polres oleh Pemda. Nah, itu masuk sebagai belanja hibah. Diberikan kepada siapa? Ke pemerintah pusat. Pemerintah pusatnya ini siapa? Polresta, Pak. Polresta. Polresta itu KL-nya namanya apa? Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Itu Kepolisian Republik Indonesia itu adalah entitas pemerintah pusat. Sehingga ini kategorinya adalah hibah. Kalau belanja barang nanti beda lagi ini ya konsepnya ya. Ini kepada masyarakat atau pihak ketiga ya. Masyarakat atau pihak ketiga, bukan kepada instansi pemerintah. Nah, kalau ini hibah itu kepada ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, atau BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, lembaga ya. Kalau belanja barang ini masyarakat yang bukan berbadan hukum bisa membedakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang tergantung tujuan, definisi dan ininya peruntukannya.
Nah, kita lihat kalau di sini tadi dalam konteks ini tadi ya, biaya pemilu ke Polres itu sudah benar ini diberikan kepada pemerintah pusat. Ya. Secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Peruntukannya untuk apa? Untuk penyelenggaraan pemilu kada. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Ya kalau misalnya Pemdanya tidak mampu ya, tidak punya dana ya, tidak akan ini tidak akan memberikan itu hibah itu. Serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran. Pemilu kada itu berapa tahun sekali? Teman-teman? Pemilu kada itu berapa tahun sekali? Sekali 5 tahun, Pak. Ya, 5 tahun sekali. Jadi itu tadi hibah tadi tidak setiap tahun. Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan. Jadi program dan kegiatan Pemda ini adalah mensukseskan pelaksanaan pemilu kada. Kemudian setelah pemenuhan belanja urusan pemerintahan selesai ya. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi partai politik itu juga masuk karena dia yang organisasi yang berbadan hukum ya, tujuannya ke kelompok atau masyarakat. Nah, kita masuk ke ini ya, belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada kemudian pimpinan ARD dan pegawai ASN. Pegawai ASN yang bekerja di SKPD ya. Ada dua kategori ini ya, ASN ya. ASN itu ada dua, apa teman-teman? Halo? PNS dan P3K ya? Nah, PNS dan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya bukan? Bukan ya? P3K apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, Pak. Ya, dengan perjanjian kerja ya. Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Contohnya guru, ya, guru swasta ya, PNS. Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban membeli kapal untuk kelompok nelayan miskin. Nah, pembelian kapal ini menggunakan belanja barang atau Kamila? Kamila? Modal, Pak. Kenapa belanja modal? Karena belanja kapal modal? itu aset apa? Jadi masuk belanja modal. Nah, tapi tujuannya untuk apa? Diberikan masyarakat ya, Pak. Iya, karena itu pakai belanja barang atau belanja modal? Beri.